Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Rasulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak dan juga selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Merdeka. Pada pertemuan pagi hari ini kita belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Berhubung pada pertemuan pagi hari ini adalah kita kemarin bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, dalam situasi pandemi ini tentunya kita bisa memperingatinya dengan mengisi hal-hal yang positif anak-anak. Mulai dari di medsos banyak sekali tweet-tweet yang berisi tentang ucapan tentang selamat ataupun semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa bisa mengisinya dengan hal-hal yang positif. Kalau untuk anak-anak ya patuh pada orang tua, giat beribadah, kemudian mengisi dengan hal-hal yang positif, membantu orang tua, bahkan kita melakukan kerjasama dengan rekan atau teman-teman kita dengan hal-hal yang baik. Ya, pada pertemuan pagi hari ini tentang materinya adalah tentang bab 2, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kisah perjuangan para pejuang terdahulu tentunya memiliki kesamaan nilai juang, yaitu kalau Nabi Muhammad melawan para kafir Quraisy dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam. Di sini kalau Soekarno-Hatta beserta dengan rekan-rekannya berjuang melawan para penjajah sampai berhasil merebut kemerdekaan. Seandainya orang-orang terdahulu telah gagal merebut kemerdekaan, tentunya sampai hari ini kita masih dalam kekuasaan penjajahan negara-negara asing, bisa Jepang, Belanda, bahkan mungkin Spanyol ataupun Portugis. Nah, materi pada pagi hari ini tentang kepribadian Nabi Muhammad. Ada tentang bab 2 ini membahas tentang 3 materi anak-anak, yaitu tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad dan sahabat ketika berdakwah. Yang ketiga, ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Tentunya dari ketiga materi tersebut memiliki nilai ataupun fungsi, yaitu tentunya setelah kalian belajar tentang ketiga materi dari bab kedua ini, tentunya anak-anak bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang berperilaku yang baik, selalu membantu orang tua, bertutur kata yang baik, tidak berusaha untuk melukai hati perasaan orang lain, selalu menjaga hal-hal yang baik tentang diri kita maupun orang lain. Yang pertama adalah kepribadian Nabi Muhammad SAW. Di sini diterangkan atau di LKS kalian ini halaman 24. Diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad mempunyai tugas untuk menyeru kepada umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang keyakinan, berarti tentang akidah. Untuk menyampaikan tugas yang diembannya, beliau mempunyai kepribadian yang sempurna. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad SAW disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau terkenal dengan sifat-sifat dan kepribadian yang mulia. Jadi Nabi Muhammad itu selalu menyayangi baik semua umat makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik manusia, tumbuhan, hewan, semuanya. Jadi contoh hewan, Nabi Muhammad dulu sejak kecil sudah diajari untuk menggembala kambing. Kemudian selalu bertutur kata, satu contoh sama manusia. Ketika Nabi Muhammad disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy ketika menyebarkan agama Islam, beliau tetap berpegang teguh selalu berbuat baik pada orang yang menyakitinya, tidak pernah membalasnya. Contoh di sini ada gambar seorang anak sekolah yang menyeberangkan seorang nenek-nenek di lampu merah untuk menyeberang jalan. Contohnya perbuatan yang sangat mulia. Tentunya dari gambar tersebut anak-anak bisa mempraktikkan pada hal yang hampir mirip dengan tersebut, yang gunanya adalah kita selalu solidaritas dengan semua orang. Di sini ada materi yang A, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Diterangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya ayat 107. Kalau di LKS kalian, ini ayat tersebut mengandung pengertian bahwa rahmat Allah melalui Nabi Muhammad diberikan untuk. Nah, ini yang pertama adalah manusia, karena manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Makanya di materi kalian ini manusia di posisi yang teratas. Manusia nomor satu, manusia yang mukmin dan yang kafir. Diterangkan bagi yang beriman, Allah memberikan hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk. Dan memasukkan keimanan ke dalam hati mereka. Jadi orang yang memiliki hidayah atau petunjuk itu Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan akan dimasukkan ke dalam hatinya. Kemudian Allah memasukkan mereka ke surga dengan sebab amalan mereka yang mempraktikkan ajaran Nabi Muhammad. Tentunya di sini adalah hal-hal yang baik. Tidak boleh mencemooh sesama ataupun tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain. Itu adalah prinsip ajaran Nabi Muhammad. Pengen masuk surga ya itulah salah satu jalannya. Kemudian yang kedua, bagi orang kafir, rahmat Allah berupa ditundanya hukuman bagi mereka di dunia. Jadi Allah tidak secara langsung mengazab membinasakan mereka seperti kaum kafir terdahulu yang mendustakan agama para rasul dan para nabi dan rasul. Artinya bahwasanya balasan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia berperilaku buruk itu tidak semata-mata langsung diganjar ataupun langsung dikasih peringatan, akan tetapi di sini diterangkan bahwasanya akan mengazabnya, membinasakannya seperti orang-orang tidak secara langsung, mungkin bisa besok, lusa, atau bahkan kapan saja. Yang jelas siapa yang menatur kebaikan maka akan juga mengunduh tentang kebaikan. Diterangkan juga dalam surat Al-Ahzab. Tapi sebelumnya di sini diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas sebagai syahidan, mubasyiron, muniron, da'iyan ilallah, dan sirojan muniron. Bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira, yang artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan untuk menjadi penyuruh kepada Allah, kepada agama Allah dengan izinnya, nyanya besar berarti Allah, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Kalau di LKS kalian di sini diterangkan bahwasanya berdasarkan ayat di atas disimpulkan bahwa tugas Nabi Muhammad adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah syahidan. Syahidan artinya adalah menjadi saksi. Besok di hari akhir Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi umatnya di hadapan Allah. Karena semuanya sebagian besar umat manusia beragama Islam, tentunya kita adalah merupakan umat Nabi Muhammad. Di sini juga Nabi Muhammad juga menjadi saksi. Wahai Nabi Muhammad, itu ada umat Islam kok perilakunya buruk lah. Di sini akan menjadi saksinya ada Nabi Muhammad. Oh, itu tidak betul lah. Makanya bisa dimasukkan ke neraka. Kemudian diterangkan dalam buku kalian dalam surat An-Nisa ayat 41 yang berbunyi, langsung saya bacakan artinya. Maka bagaimanakah hal yang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. An-Nisa ayat 41. Oleh karena itu, lihat di buku LKS kalian, kita harus menyadari untuk selalu waspada atas apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ini jelas. Tidak boleh seenaknya sendiri. Setiap gerak-gerik, tutur kata, tindakan, dan segala perbuatan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Dan saksinya adalah Nabi
Muhammad. Makanya kita hidup di dunia itu harus bisa menjaga perilaku kita, ucapan kita, tutur kata, tindakan, sikap kita, dan segala perbuatan kita di dunia. Makanya kita harus selalu berbuat baik, tidak boleh mencemooh orang lain, kemudian usil kepada teman, misalkan ada yang mengambil peralatan alat belajar teman, itu tidak boleh. Jadi terangkan bahwasanya itu jahitan itu sudah jelas kalau akan mendapat balasan, dimintai pertanggungjawaban dengan saksi Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, mubasyiron, yang artinya pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau di sini diterangkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 7, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Allah Tuhan mereka ialah surga dan yang mengalir sungai yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya, dan sebaik demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhannya. Tentang mubasyiron, memberi kabar gembira. Kemudian yang ketiga adalah naziron, yang artinya pemberi peringatan. Apa itu artinya naziron? Nabi Muhammad SAW pemberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman kelak akan masuk neraka karena tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sebagai orang Islam, dikatakan Islam harus beriman, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang keempat ada da'iyan ilallah, yang artinya penyeru kepada agama Allah. Nabi Muhammad SAW menyeru kepada umatnya untuk memeluk dan menjalankan syariat Islam. Kalau di KSKN di sini terangkan bahwasanya maksudnya Rasulullah memberi peringatan kepada orang-orang yang berbuat dosa berupa balasan di dunia, yaitu hukuman duniawi, dan agama di akhirat mereka masih lagi disiksa, diazab di dalam neraka sesuai dengan firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 6, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab, dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu terkait dengan nadiron. Kemudian ada lagi da'iyan ilallah, artinya penyeru kepada agama Allah. Jadi sudah ya, da'iyan ilallah yang kita bahas. Kemudian da'iyan ilallah adalah artinya penyeru kepada agama Allah. Dia guys sekalian, hal ini mengandung pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala mendapat tugas sebagai penyeru agama kepada seluruh manusia agar beribadah, beriman, dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang serta tidak menyekutukannya. Kalau kemarin kita belajar tentang sejarah Nabi Muhammad, kan orang-orang kafir Quraisy kan menyembah berhala Lata, Uzza, dan Manat. Maka di sini terangkan bahwasanya mereka menyeru juga menyekutukan, menduakan atas Tuhannya agar Tuhannya cukup satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi sirojan muniron, yang artinya cahaya yang menerangi. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada Nabi Muhammad untuk menerangi umat manusia dengan ajaran Islam. Tentunya dengan orang beragama Islam mendapat cahaya, mendapat petunjuk atas kehidupannya untuk menjalani kehidupannya sehari-hari dan sukses mendapat pahala dan masuk surga. Itulah yang dikarepkan atau yang diinginkan oleh umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri. Tentang yaitu lagi ada itu tadi tentang 5 kesimpulan terkait dengan tugas Nabi Muhammad kepada umat manusia atau seluruh alam.
Kemudian terkait dengan sifat mulia Nabi Muhammad SAW, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, di sini diterangkan ada 4 sifat, yaitu tentang sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Masing-masingnya memiliki pengertian yang berbeda sekaligus lawan katanya. Kalau di LKS kalian, di sini tidak ragu lagi jika Nabi Muhammad SAW memang manusia pilihan Allah, yang luhur dan berbudi pekerti. Beliau merupakan suri tauladan yang paling sempurna karena sifat-sifatnya selalu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatal liman kana yarjullahu wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Dari uraian surat Al-Ahzab tersebut, maka secara rinci sifat-sifat tersebut sebagai berikut. Sifat-sifat Nabi Muhammad, maksudnya ada sidik. Sidik artinya adalah jujur dan benar. Lawan katanya apa? Di sini ada dusta. Jadi Nabi Muhammad mustahil memiliki sifat dusta atau mendustakan agama Allah. Jadi apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, yaitu apa adanya disampaikan kepada umat manusia. Kemudian amanah, terpercaya. Nabi Muhammad mustahil atau mengkhianati sifat amanah. Lawan katanya adalah khianat. Mustahil bagi Nabi Muhammad untuk berkhianat atas perintah atau tugas yang diperintahkan kepadanya. Kemudian di sini ada tabligh, mengandung arti menyampaikan. Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah SWT. Mustahil bagi Nabi Muhammad memiliki sifat kitman, yang artinya menyembunyikan atas perintah dan larangan Allah. Jadi semua hal yang apa adanya ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, ya disampaikan apa adanya, menyembunyikan, selalu apa adanya disampaikan. Kemudian ada fatonah, bijaksana dan cerdas. Nabi Muhammad SAW dengan bijaksana dan cerdas mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi umatnya. Mustahil beliau memiliki sifat baladah atau bodoh. Itu sudah terencanakan bahwasanya menjadi nabi dan rasul itu harus memiliki keempat sifat-sifat tersebut, karena mereka merupakan orang yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tentang kaidah Islam atau akidah Islam. Kemudian terkait dengan penjelasan singkat Pak Masun tadi, tolong anak-anak untuk mengerjakan soal anak-anak yang ada di LKS kalian, yaitu tugas mandiri halaman 27, ada 5 soal. Kemudian itu terkait dengan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian selanjutnya terkait dengan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah tadi. Tugas anak-anak adalah mengerjakan halaman 30. Tugas mandiri soal nomor 1 sampai 5. Untuk minggu depan kita belajar tentang kemuliaan akhlak sahabat dalam berdakwah. Itu saja kilas singkat yang dapat Pak Mansur sampaikan. Semoga saja bermanfaat. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.